Shalom, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKP Tanjung Barat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga secara online pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kebaktian kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Dimosti Butar-Butar yang pelayanannya juga didukung oleh penatua dan juga jemaat yang turut ambil bagian. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tema renungan kita pada hari ini adalah pengembangan karunia untuk pertumbuhan bersama. Jemaat, marilah kita turut ambil bagian di dalam setiap ibadah kita, agar nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Tetap semangat dan terus berdoa agar pandemi COVID-19 dapat berlalu. Selamat beribadah, selamat bersekutu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam memasuki Advent yang pertama, dalam kebaktian rumah tangga ini kita diajak untuk kembali menghayati, merenungkan bacaan Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 3-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kembali kami memasuki awal dari tahun liturgi gerejawi. Gereja Kristen Pasundan ingin bersama-sama menjalani kehidupan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan penuh semangat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saat kami ingin merenungkannya lewat pembacaan kitab yang akan kami baca sebentar lagi dan pemberitaan firman Tuhan, kami berserah diri kepada kuasa dan pemerintahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan maupun kami semua yang akan mendengarkannya ke dalam kuasa dan pemerintahan. Dan di atas semua itu ya Tuhan, kami juga rindu Engkau menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bacaan kita 1 Korintus 1 ayat 3-9, demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang anugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian.
salam yang demikian sering kita dengar dalam salam kebaktian formal. Bagaimana dengan keseharian kita? Biasanya kita menyampaikan salam dalam sapaan pendek. Selamat pagi. Selamat pagi tentunya artinya sedikit berbeda dengan penggunaan yang setara dengan itu good morning. Orang Indonesia lebih mengutamakan situasi yang selamat, yang sejahtera bagi orang yang dijumpai. Jadi kalau saya berbicara kepada Bapak Ibu, kemudian saya mengucapkan salam, selamat malam, itu artinya saya mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang selamat pada saat saya berbicara. Berbeda kalau dengan good night, yaitu mengucapkan selamat malam sebelum waktunya beristirahat tidur. Atau good night, good morning, mengucapkan selamat pagi tetapi dalam arti yang berbeda, yaitu pagi yang baik, bukan soal selamat, soal sejahtera. Pergunaan ini memang tidak bisa disamakan begitu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sekalian untuk kita untuk mempertimbangkan pengucapan selamat kepada Tuhan. Karena yang memberikan selamat itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, jadi kurang tepat. Bahkan bisa dikatakan tidak tepat kalau kita bilang sama Tuhan, selamat pagi Tuhan. Kenapa? Kok kita bilang selamat kepada Tuhan? Kan Tuhan yang memberikan selamat kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengkaji kembali ucapan salam. Salam ini, Bapak Ibu, juga digunakan di dalam surat-surat yang disampaikan oleh surat melalui Rasul Paulus. Dari situ kita melihat jejak dari kebiasaan kuno tentang bentuk salam yang dirangkaikan dengan ucapan syukur. Biasanya penulis surat akan memulai dengan ungkapan syukur atas kesehatan dan kesejahteraan mereka, sekaligus memberikan informasi keadaan si penulis yang mengirim surat kepada mereka. Namun dalam bacaan kita di ayat 3 dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu adalah salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang isinya tidak membicarakan dirinya tetapi membicarakan jemaat Korintus yang biasa. Bahkan di ayat keempat dia mengatakan bahwa dia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena jemaat Korintus telah diberikan segala kekayaan dalam segala hal, baik itu perkataan maupun juga pengetahuan. Dan di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak menekankan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada jemaat yang disamanya. Dan juga Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Korintus tidak kekurangan satu karunia pun, karunia yang ada pada diri mereka. Karunia yang mereka terima adalah cukup, atau dalam bahasa Inggrisnya sufficient, memadai. Mengapa penting bagi Rasul Paulus menyampaikan salam yang demikian, yang menyatakan bahwa jemaat Korintus telah menjadi kaya dalam segala hal? Karena rupanya ada kecenderungan jemaat untuk menyombongkan karunia-karunia rohani dan pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Yunaninya gnosis yang mereka miliki. Rasul Paulus merasa penting untuk menekankan bahwa semua karunia dan pengetahuan itu berasal dari Allah. Jadi tidak tepat sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau kita menyombongkan apa yang kita miliki. Apakah itu kekayaan, apakah itu sebuah kemampuan, kepandaian, atau kecerdasan intelektual kita. Karena semuanya itu berasal dari Allah.
Seperti dapat kita baca di ayat 10, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, menasehatkan supaya jemaat itu sedia sekata dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, hari ini kita diajak untuk melihat arti penting karunia dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun komunal dalam persekutuan atau yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Kita belajar dari surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Yang pertama, Rasul Paulus kembali menjelaskan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam perumpamaan talenta. Kita ingat bahwa hal yang penting dalam karunia atau dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu atau talenta itu bukanlah siapa yang lebih besar, siapa yang kurang besar, siapa yang lebih hebat, siapa yang kurang hebat. Tetapi bagaimana karunia itu dapat digunakan untuk mengembangkan kasih persaudaraan di antara kita. Kalau kita menjadi orang yang punya berbagai macam karunia, tapi justru membuat kita mengalami perpecahan oleh kesombongan, oleh persaingan yang menimbulkan hubungan yang tidak sehat satu sama lain, maka sangat disayangkan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi sia-sia. Karunia yang diterima baik oleh individu atau persekutuan, besar atau kecil, atau seluas apa dia dapat dimanfaatkan, semuanya harus bermuara kepada pertanggungjawaban kepada Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali. Dalam peringatan Advent menjadi fokus kita mempersiapkan diri di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus dengan berjaga-jaga. Karena itu marilah kita mempergunakan dan mengembangkan karunia yang kita terima dari Tuhan ini untuk pertumbuhan bersama. Maka kalau kita lihat di jemaat Tuhan itu berbagai macam karunia itu dimodifikasi, dielaborasi menjadi sebuah kekuatan bersama. Tidak mengatakan, oh kalau ada saya ini harus jalan, atau kalau tidak ada dia itu tidak jalan. Tidak demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Lalu yang kedua, Rasul Paulus juga menghibur jemaat Korintus dan juga bagi jemaat sekarang ini, bahwa sebenarnya Allah sendiri yang meneguhkan kita ke dalam perjuangan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita ditemui dalam keadaan yang suci tidak bercela. Sebagai gereja, kita diminta untuk mengembangkan karunia yang kita miliki. Dan kita harus membawanya dalam apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita mempergunakan karunia kita untuk memperkaya diri kita sendiri, atau untuk menyombongkan diri, atau karunia yang kita pakai itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita mengingat bahwa karunia yang Tuhan berikan itu untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, orang-orang sekitar kita, dan tentu saja untuk gereja dan masyarakat. Kita juga harus berjuang bagaimana karunia ini dikembangkan dengan kejujuran. Kita menjauhkan diri dari kecurangan, sehingga kita tidak lagi melakukan situasi untuk meningkatkan karunia kita dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karunia yang kita terima ini harus menjadi manfaat bagi kehidupan bersama, sehingga kita semua dapat merasakan berkat Tuhan. Jangan mengikuti cameo begini. Yang penting aku kaya, terserah kamu. Dan kita mau jadi satu-satunya orang yang bersumbangsi. Bukan demikian hidup di dalam persekutuan. Mari kita semua dapat bersumbangsi. Bukan besar kecilnya, bukan siapa yang lebih hebat, tapi semuanya memberikan bagiannya
sesuai dengan kasih karunia. Yang terakhir, melalui bacaan Alkitab kita hari ini kita kembali mengingat bahwa sebenarnya kita memiliki karunia yang begitu besar yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan yang lain, yaitu pengampunan akan dosa-dosa kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Kita dapat bandingkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, maka tidak layak kalau kita datang untuk menyombongkan diri atas karunia yang Tuhan berikan. Mari kita isi minggu-minggu Advent ini menjadi minggu-minggu perenungan kita, berjaga-jaga, siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang telah datang di hari Natal dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Entah kapan waktunya, tapi kita siap. Tuhan